Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya pengen bahas lagi tentang apa? Tentang Google lagi. Ya, tentang sebuah web browser yang kemarin sudah saya bahas, tips searching di Google. Ya, jadi ada kita seringkali browsing dan kita seringkali searching menggunakan kata kunci yang ada di Google. Seri ini kita lanjutkan dari yang kemarin part 1, tips searching di Google biar masih makin asik. Kita bahas ini adalah seri kedua untuk lanjutan dari yang kemarin, tips searching biar makin asik. Yang belum nonton, cek di deskripsi ya, cek di video sebelumnya. Oke, baik, gimana yang kemarin udah nonton? Asik harusnya ya. Oke, ini adalah video ke 439. Baik kawan-kawan yang pengen lihat list dari video pertama sampai video terakhir, cek aja di Instagram saya. Ini akunnya sama kok, @mufidmasruhan. Di follow ya. Oke, baik kawan-kawan yang pertama kali mampir channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yuk kita mulai aja video ke 439 ini. Tips searching di Google biar akurat, biar asik, part 2. Oke, kita mulai ya, karena ini lanjutannya kemarin, berarti saya tuliskan ini yang ke-6 karena kemarin yang ke-5. 1 sampai 5 cek di video sebelumnya ya. Yang ini tipsnya adalah 2 titik, bukan titik 2 ya, tapi 2 titik. Contoh misalkan saya nuliskannya juara titik 2, jadi titik, setelah itu saya tuliskan 2022. Jadi ketika di sini ada tulisan juara titik 2 2022, maka Google akan mencari batasan hanya tahun 2022 saja. Kita lihat, scroll ke bawah nih, isinya ya hanya 2022. Scroll ke bawah ya isinya 2022 semua. Siapa juara UEFA 2022 dan seterusnya nih, isinya 2022. Oke, berarti kesimpulan titik 2 ini itu adalah membatasi di tahun 2022. Silakan kawan-kawan eksplorasi titik 2 tentang apa misalkan. Oke, lanjut nomor 7 ya. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, Google juga bisa juga dipakai ketika misalkan kita lupa lirik lagu, misalkan lirik lagu dan sebagainya, misalkan hanya di sebatas lupa ingat. Misalkan aja saya tuliskan 17, pakainya tandanya bintang ya, 17 bintang 45 misalkan. Nah, misalkan gini, 17 bintang 45 lagu misalkan gini. Ketika kita tidak tahu, tinggal di enter saja, maka Google akan mencari bintang itu dengan isian yang komplit. Maka kita bisa tahu itu adalah hari kemerdekaan, lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Nah, akan menjadi seperti itu. Jadi ketika kita lupa lagu, misalkan lagu apa ya, lagu yang lagi tren, saya lupa ini, misalkan Tenda Biru misalnya, tenda bintang, saya tuliskan bintang biru, enter. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi dia akan mencari tenda biru terbaik dan seterusnya. Atau saya tambah ya, tenda bintang biru lagu misalkan. Saya enter, maka akan menjadi ini dia. Nah, lirik lagu dan sebagainya sudah langsung tahu. Oke, ke-7. Sekarang kita ke-8. Ke-8, ketika kita mencari hal-hal yang relate atau yang berhubungan dengan sesuatu, pakai kata kuncinya relate. Tulis saja relate. Related. Nah, related apa? Tinggal ditulis related titik 2, misalkan relate dengan pendidikan. Oke, enter. Maka semua yang berkaitan dengan pendidikan akan muncul di sini. Atau misalkan relate dengan
yang sekarang lagi marak lah di pendidikan ya, kurikulum merdeka. Oke, maka relate dengan kurikulum merdeka akan muncul semuanya yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, semuanya akan muncul. Oke, 6, 7, 8. Sekarang kita 9. Ke 9, ketika teman-teman menggunakan Google dan bingung, tulis aja sebetulnya, misalkan saya nulis Indomaret terdekat. Saya nggak di endorse ya, Indomaret terdekat. Nah, Indomaret terdekat. Maka Google akan mencari sebuah maps di mana yang terdekat dengan kita. Misalkan kita izinkan aja lokasinya. Di sini akan terlihat bahwa yang terdekat dengan posisi saya itu di mana, langsung muncul semua. Jadi kata-kata simpel saja juga boleh. Oke, tinggal Kak tuliskan terdekat gitu ya. Saya tuliskan lagi misalkan hal-hal yang simpel lagi, misalkan kalau tadi Indomaret, Pizza terdekat atau apapun boleh. Di Google ketika kita mencoba mencari konversi, misalkan saya nuliskannya dari dolar ke rupiah. 1 dolar to IDR ke rupiah, enter. Sorry ini saya salah galat aja, dia tahu ya. Oke, 1 dolar, padahal saya nulisnya 1 dolar ya, tapi Google sudah langsung tahu, oh itu yang dimaksudkan dolar. 1 dolar to IDR untuk hari ini. Jadi dia bisa mengkonversi tidak hanya mata uang, misalkan CM to KM misalkan, enter saja CM to KM, maka dia akan mencari sentimeter ke kilometer, bahkan akan menjadi sebuah kayak kalkulator. Tidak cuman panjang, kalau mau diganti banyak nih, ada bahan bakar, ada energi, ada frekuensi, ada kecepatan, ada kemiringan, ada luas, ada panjang, ada su. Misalkan saya mau dari energi, misalkan 1 joule. 1 joule sama dengan berapa kilokalori, berapa kilowatt jam, dan seterusnya akan muncul. Gimana? Udah berapa ya? Lupa saya tadi berapa. Oke, nanti saya tulis listnya di atas deh. Oke teman-teman, jadi di Google pun salah ketik nggak apa-apa. Tadi misalkan tadi saya nulisnya dolar, tapi ternyata saya nulisnya dolat tadi, dolar to IDR, maka dia langsung tahu kok. Dari sebetulnya Mufid pengen nulisnya dolar, kayaknya dia ngasih suggestion nih, menampilkan hasil. Yang dimaksud mungkin ini ya Fit, misalkan dia ngomong kayak gitu, anggapannya dolar, anggapannya Google kayak gitu. Gitu teman-teman. Part 2, kalau butuh part 3 tulis di kolom komentar ya. Kalau memang butuh part 3. Kalau nggak butuh ya tulis aja, boleh tuh kok, tulis di kolom komentar. Yang suka boleh jempol ke atas, yang nggak suka boleh jempol ke bawah juga boleh. Yang belum subscribe saya tunggu. Yang udah subscribe thank you. Yang nggak subscribe kebangetan deh. Salam sehat, salam bahagia. Thank you semuanya. Salam.